Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopi Indriani, NPM 202151076 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Anes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak videonya. Hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, perencanaan. Hamalik berpendapat bahwa perencanaan adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dan di dalamnya digariskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, lalu menurut Cunningham, perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan akan digunakan dalam penyelesaian. Sedangkan menurut Sanjaya, perencanaan dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap. Kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika merencanakan, maka pola pikir diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pembelajaran. Jones dalam Majid mengartikan bahwa pembelajaran sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran tidak lain atau tidak bukan merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Nah, lebih jelasnya, pembelajaran tidak lain ialah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau pengetahuan serta kecakapan. Nah, sedangkan menurut Hamalik, pembelajaran adalah interaksi belajar dan mengajar yang berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa, di mana antara keduanya terdapat hubungan atau komunikasi interaksi, yaitu guru mengajar di satu pihak dan siswa belajar di lain pihak. Selanjutnya, matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal itu. Nah, agar dapat memahaminya, maka diperlukan konsep-konsep yang terdapat dalam matematika. Hal itu diartikan bahwa belajar matematika merupakan belajar konsep dan struktur yang terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari serta mencari hubungan di antara konsep dan struktur tersebut. Nah, selanjutnya perencanaan pembelajaran. Nah, menurut Sanjaya, perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Sedangkan menurut Ali, dikutip dari Majid, perencanaan pembelajaran adalah rumusan-rumusan tentang apa yang akan dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan sebelum kegiatan belajar mengajar sesungguhnya dilaksanakan. Nah, sedangkan menurut Nurdin dan Usman, perencanaan pembelajaran merupakan pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya tercakup unsur-unsur tujuan mengajar yang diharapkan atau materi bahan pelajaran yang akan diberikan, serta strategi atau metode mengajar yang akan diterapkan dan prosedur evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya perencanaan pembelajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika yaitu tahap awal dan dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika
terkait dengan tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada tujuan penguasaan jumlah kompetensi dan indikatornya sebagai hasil belajar. Nah, selanjutnya indikator. Dalam merumuskan indikator, perlu mempertimbangkan tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui yang pertama yaitu kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Nah, lalu yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Nah, yang terakhir yaitu potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, maka terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Nah, lalu yang kedua, belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal. Nah, yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Lalu yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, lalu yang terakhir yaitu perencanaan, evaluasi, dan analisis hasil belajar. Nah, dalam pembelajaran terdapat fase-fase dalam pembelajaran. Gagne dan Briggs menyebut strategi pembelajaran sebagai 9 fase dalam proses kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, memberikan motivasi atau menarik perhatian. Nah, lalu yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya, mengingatkan kompetensi prasyarat. Lalu memberi stimulus, kemudian memberi petunjuk belajar. Nah, yang keenam, menimbulkan penampilan siswa. Yang ketujuh, memberi umpan balik. Yang kedelapan, menilai penampilan. Dan kesembilan, menyimpulkan. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran terdapat karakteristik, di mana menurut Sanjaya, karakteristik perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Nah, di samping itu juga, penyusunan itu dipertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Nah, lalu yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaiannya tujuan. Nah, lalu yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri dari perencanaan pembelajaran terdapat 8 ciri. Nah, yang pertama yaitu ilmiah. Nah, untuk yang kedua yaitu relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang kedelapan menyeluruh. Dalam perencanaan pembelajaran terdapat tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan yaitu persiapan atau perencanaan merupakan tahap awal sebagai proses perencanaan oleh guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini, guru mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, lalu yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran yang dibuat. Nah, pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan. Nah, dalam langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, selanjutnya tahap penilaian. Pada tahap penilaian, pembelajaran ini proses belajar mengajar dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya, jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Jenis perencanaan menurut luas dan jangkauan. Yang pertama, terdapat perencanaan makro, yang kedua perencanaan meso, dan yang terakhir perencanaan mikro. Nah, lalu yang kedua terdapat perencanaan menurut tingkatan. Sama seperti perencanaan menurut luas dan jangkauan, perencanaan ini memiliki 3 macam. Yang pertama, perencanaan strategi, yang kedua perencanaan manajerial,
Dan yang ketiga, perencanaan operasional. Nah, lalu yang terakhir yaitu perencanaan menurut waktu. Perencanaan menurut waktu juga terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka menengah, dan yang terakhir perencanaan jangka pendek. Nah, dalam perencanaan pembelajaran terdapat kriteria. Nah, menurut Sanjaya, kriteria penyusunan kriteria perencanaan pembelajaran meliputi yang pertama yaitu signifikansi. Nah, lalu yang kedua relevan, dan yang ketiga kepastian, yang keempat adaptabilitas, yang kelima kesederhanaan, dan yang terakhir yaitu prediktif.